Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang penyelesaian knapsack problem menggunakan algoritma genetika. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada saya sendiri Ahmad Mubarak, yang kedua ada Muhammad Abdi Priyatama, yang ketiga ada Raidra Jenianto. Ya, lanjut. Di sini saya akan bahas sedikit tentang apa itu knapsack problem. Knapsack problem adalah merupakan masalah pada persoalan optimasi pada pemilihan benda yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang memiliki keterbatasan daya tampung. Nah, dengan adanya optimasi menggunakan algoritma genetika, diharapkan dalam pemilihan benda, nanti benda yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang maksimum. Benda-benda yang akan dimasukkan ini masing-masing memiliki berat dan sebuah nilai yang digunakan untuk menentukan prioritasnya dalam pemilihan tersebut. Nilainya dapat berupa tingkat kepentingan, harga barang, nilai sejarah, atau yang lainnya. Nah, yang dimaksud di sini juga memiliki nilai konstanta yang merupakan nilai pembatas untuk benda-benda yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Sehingga harus diambil sebuah cara untuk memasukkan benda-benda tersebut ke dalam wadah sehingga menghasilkan hasil optimum tetapi tidak melebihi kemampuan wadah untuk menampungnya. Di sini ada beberapa jenis-jenis knapsack problem. Yang pertama ada itu 0 atau 1 knapsack problem. Jadi setiap barang hanya tersedia satu unit. Mau barang itu diambil atau tidak. Yang kedua ada fraksional knapsack problem atau pecahan, barang boleh dibawa sebagian saja. Jadi untuk kasus ini masuk akal jika contoh barangnya itu bisa dibagi. Misalkan ada gula, jumlahnya 1 kilogram bisa dibagi setengah kilogram, setengah kilogram. Yang ketiga ada bonded knapsack problem. Setiap barang tersedia sebanyak N unit, jumlahnya terbatas. Yang keempat ada unbounded knapsack problem. Setiap barang tersedia lebih dari satu unit, jumlahnya tidak terbatas. Dan next. Nah, untuk algoritma genetika sendiri adalah algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme dari seleksi alam yang lebih dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Proses seleksi alamiah ini melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu melalui proses perkembangbiakan. Dengan dasar berpikir, jadi bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Jadi algoritma genetika ini mencari keturunan yang lebih baik. Secara umum dalam algoritma genetika terdapat 5 proses, yaitu yang pertama pembentukan populasi awal, yang kedua perhitungan nilai fitness, yang ketiga seleksi, yang keempat regenerasi atau crossover dan mutasi. Yang kelima atau yang terakhir adalah penciptaan populasi baru hasil regenerasi yang merupakan keturunan yang lebih baik. And next. Ya, untuk soal kasus pada kelompok kami itu ada seorang kurir membawa paket untuk diantarkan pada pelanggan esok hari. Terdapat 5 paket berbeda dengan value nilai yang berbeda pula. Namun kurir hanya dapat membawa maksimal 10 kilogram di dalam tas yang membawa. Jika item satu beratnya 2 kilogram dengan nilai 8, item kedua dengan berat 3 kilogram dengan nilai 10, item ketiga dengan berat 4 kilogram dan nilai 15, item keempat dengan berat 5 kilogram dengan nilai 7, dan item kelima dengan berat 9 kilogram dengan nilai 20. Jadi di sini kami diminta untuk menentukan kombinasi item-item mana yang harus dipilih agar memaksimalkan nilai total dengan tetap memenuhi batasan berat. Jadi ya lanjut ke codingan. Baik, terima kasih kepada Zaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari Knapsack. Yang pertama, kita menggunakan library import random, di mana import random ini berfungsi untuk memberikan angka-angka random yang nanti akan digunakan untuk generate population-nya. Kemudian, kita akan melakukan atau mendefinisikan data knapsack. Tadi di mana ada studi kasus yang kita gunakan, dimasukkanlah terdapat 5
item atau 5 paket yang akan dibawa oleh kurir tadi. Paket 1, paket 2, paket 3, 4, dan 5 dengan masing-masing weight dan value yang berbeda. Kemudian, kita definisikan lagi parameter dari algoritma genetikanya. Yang pertama ada max population, max atau population size, di mana kita menggunakan 2 pangkat 5, karena ada 5 item yang ada. Kemudian max generation, di mana kita perulangannya sampai 6 kali. Kemudian ada mutation rate, yang berarti mutasinya itu akan terjadi setiap 0,1. Juga ada crossover rate, di mana angka yang digunakan adalah 0,8 atau standar crossover rate. Kemudian kita ada beberapa function yang digunakan. Function yang pertama yaitu berfungsi untuk menghasilkan populasi awal secara acak. Function ini kita menggunakan tadi library random yang udah kita inisiasikan di awal, masuk ke dalam generate population, nama metodenya, kemudian kita buka array population, terus kita menggunakan perulangan untuk menghasilkan kromosom-kromosom dengan angka-angka random. Kemudian kita akan return hasil population-nya. Yang kedua ada function menghitung nilai fitness, di mana fitness tadi akan menghitung dari nilai kromosom yang telah ada atau telah dibuat. Di situ ada perulangan untuk menghitung total value dan total weight dari si kromosom yang ada. Nanti jika total weight-nya lebih dari 10 atau batasan total weight yang telah ditentukan, maka akan di-return 0, alias tidak akan dihitung. Jika kurang dari 10, maka akan di-return total value-nya, dan itu nanti akan berguna untuk menghitung eh, knapsack-nya. Lanjut, kemudian ada function selection atau function untuk melakukan operasi seleksi orang tua menggunakan turnamen. Jadi kami di sini menggunakan seleksi turnamen untuk mendapatkan base kromosom atau kromosom terbaik, di mana turnamen size-nya adalah 3. Di antara kelima kromosom tadi hanya akan diambil 3, kemudian ditampung dalam sebuah array, kemudian digunakan perulangan untuk mendapatkan sampel atau kromosom terbaik di antara ketiganya. Kemudian akan di-return sebagai selected parents atau orang tua kromosom yang nilai value-nya paling besar. Kemudian selanjutnya ada function crossover, di mana fungsinya ini untuk melakukan operasi crossover pada kromosom parents tadi yang telah kita dapatkan di function sebelumnya. Jadi di sini eh, ada if, di mana jika crossover rate-nya itu lebih besar, maka akan melakukan terjadi crossover dan menghasilkan child 1 dan child 2 atau anak dari hasil crossover kedua kromosom orang tua tadi. Kemudian yang ketiga, selanjutnya adalah function mutation. Itu function ini digunakan untuk melakukan operasi mutasi. Jadi ada 0,1 kemungkinan bahwa akan terjadi mutasi, dan function untuk perhitungannya adalah menggunakan function ini. Jadi mutasi kromosomnya akan ditampung, kemudian akan terjadi perulangan untuk menghitung mutation rate-nya. Ketika mutation rate-nya berhasil, maka akan terjadi mutasi di antara kromosom tersebut. Kemudian kita akan menginisiasi populasi awal tadi, di mana menggunakan angka random. Kemudian akan terjadi iterasi sebanyak generasi maksimum. Tadi kita generasi maksimumnya kita inisiasikan 6, maka akan terjadi perulangan sebanyak 6 kali. Masuk ke dalam perulangannya, yang pertama ada population fitness. Itu akan menghitung fitness dari populasinya. Kemudian jika fitnessnya tadi sama dengan total dari value-nya, maka akan terjadi kondisi berhenti, atau di mana berat bobotnya tadi itu sudah mencapai maksimal dari 10 tadi yang kita tentukan. Kemudian terjadi seleksi di antara kromosom tadi, ini untuk parents-nya. Kemudian terjadi crossover. Apabila crossover rate-nya lebih besar, maka terjadi crossover dan menghasilkan child baru atau anak baru dari kromosom tadi. Kemudian operasi mutasi, jika mutasinya berhasil dari 0,1 tadi, kemungkinannya maka akan terjadi mutasi, jika tidak maka tidak akan terjadi. Kemudian gabungkan hasil populasi tadi antara orang tua sama child atau hasil crossover. Hasil dari child tadi dan hasil dari parent yang sebelumnya itu akan diambil lagi dengan data yang terbesarnya.
kemudian akan mencetak hasil generasi terbaik dari hasil crossover dan dari parent sebelumnya. Maka di situ ada generation, best solution, dan best fitness. Kemudian untuk mencari solusi terbaik setelah berhenti, setelah 6 kali perulangan, maka akan diambil best solution dan best fitness dari keseluruhan kromosom yang telah direpetisi atau diulang. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas output dari codingan tadi. Jadi sudah dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa program kami ini untuk maksimal generasinya itu adalah 6 kali perulangan. Jadi di sini untuk outputnya ada 6 kali, ada 6 output, ada 6 generation. Nah, untuk yang crossover pertama, di sini dilihat akan melakukan crossover dulu antara parent 1 dan parent 2. Antara parent 1 dan parent 2 itu di crossover dan menghasilkan child 1 dan child 2. Selanjutnya, dia akan mencari best solution-nya dan mencari best fitness-nya. Di sini terlihat bahwa best solution-nya yaitu diambil dari child yang pertama. Lanjut lagi, pada generation yang kedua, di crossover ini langkahnya sama, yaitu crossover antara parent 1 dan parent 2, menghasilkan child 1 dan child 2. Nah, di sini karena hasilnya sama, jadi best solution-nya yaitu sama, dan best fitness-nya sama. Lalu diulang lagi, untuk perulangan yang ketiga, sama di crossover lagi parent 1 dan parent 2-nya. Sama lagi hasilnya, jadi masih base solution-nya dan base fitness-nya masih sama. Lalu pada perulangan keempat, di sini terjadi perbedaan. Karena di sini pada parent 1 dan parent 2 itu disilangkan. Lalu ada mutasi di dalamnya. Menghasilkan child 1 dan child 2. Lalu ada mutasi di dalamnya. Sehingga pada generasi perulangan keempat, itu base solution-nya berubah dan base fitness-nya berubah. Karena terjadi mutasi pada ini, yang bagian 0 ini. Lalu pada perulangan kelima, sama juga, tidak terjadi mutasi, dan base solution-nya sama, dan base fitness-nya sama. Pada perulangan terakhir, sama juga di crossover, dan child-nya tidak terjadi mutasi, dan base solution-nya masih sama, dan base fitness-nya masih sama. Nah, dapat disimpulkan bahwa final solution terbaiknya yaitu pada base solution-nya 11100 dan base fitness-nya 33. Kita lihat berarti pada paket 1, 2, 3 itu yang diambil. Yang bakal diantarkan oleh kurir. Itu dengan berat 2, 3, dan 4. Jika dijumlah hasilnya adalah 9 dengan value sebagai berikut. Jadi itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi hasilnya. Bisa balik ke PPT dulu. Bentar. Di soal, pada soal. Pada soalnya, Di. Ya. Nah, jadi kesimpulannya dari soal kasus kami tadi, item yang dibawa kurir itu adalah item 1, 2, dan 3 dengan beratnya 2, 3, 4 kilogram. Jadi untuk itu saja presentasi dari tugas kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.